Selamat datang di Perbanas Institute. Baru Wardah Lightening Powder Foundation. Paduan powder dan foundation yang pas, halal, terasa ringan, dan tak berminyak. Wajah tampak cerah sepanjang hari. Wardah Lightening Powder Foundation, feel the light. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan promosi yang baik dan benar berdasarkan strategi pemasaran Wardah. Sebelum kita masuk ke permasalahan yang pertama, kita bakal bahas dulu profil singkat tentang Wardah ya. Nah, apa sih Wardah Kosmetik? Wardah Kosmetik adalah brand kosmetik ternama, salah satu kosmetik asli Indonesia yang secara khusus untuk wanita-wanita muslimah dan secara umum untuk seluruh wanita yang ingin memakai kosmetik yang aman dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya serta bersertifikasi halal. Moto Wardah Kosmetik sendiri adalah Inspiring Beauty. Selanjutnya, mengidentifikasi audiens sasaran. Di sini kita akan membahas siapa sajakah calon pembeli produk Wardah. Calon pembeli produk Wardah merupakan wanita. Mengapa? Karena wanita merupakan makhluk yang identik dengan keindahan. Wanita selalu ingin tampil cantik dalam berbagai keadaan dan selalu ingin menjadi pusat perhatian bagi sekelilingnya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa wanita senang mempercantik diri dengan menggunakan berbagai macam kosmetik yang digunakan. Maka dari itu, calon pembeli produk Wardah dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, remaja muslimah rentang usia 16 hingga 20 tahun. Kedua, wanita karir muslimah rentang usia 21 hingga 30 tahun. Yang ketiga, ibu rumah tangga muslimah rentang usia 31 hingga 38 tahun. Selanjutnya, pembeli produk Wardah saat ini. Siapa sajakah? Yang pertama merupakan wanita rentang usia 16 hingga 38 tahun, merupakan muslimah, dan saat ini banyak sekali non-muslim juga yang menggunakan produk dari Wardah dan dari ekonomi menengah hingga ekonomi ke bawah karena produk dari Wardah dengan harga yang sangat-sangat berkualitas dan sangat murah. Kemudian ada penentu keputusan atau pihak yang mempengaruhi. Yang pertama adalah diri sendiri. Kenapa? Karena diri sendirilah yang tahu apakah kita mampu untuk membeli produk tersebut atau tidak. Yang kedua merupakan pemakai lama. Pemakai lama di sini merupakan konsumen lama yang sudah loyal untuk selalu membeli produk Wardah. Yang ketiga merupakan pemakai baru atau konsumen baru. Kemudian sales promotion girl atau SPG yang dimana dari iklan dari SPG inilah yang akan banyak mempengaruhi diri kita untuk kita membeli produk Wardah atau tidak. Kemudian dari iklan, setiap hari kita melihat iklan, maka keputusan kita untuk membeli Wardah akan semakin besar. Kemudian adalah audiens. Siapa sajakah yang menjadi audiens atau target pemasaran produk Wardah? Yaitu kelompok ibu-ibu pengajian. Mengapa? Karena dari kelompok ibu-ibu pengajianlah banyak sekali produk Wardah yang terjual. Dan dari produk Wardah yang terjual oleh ibu-ibu pengajian, maka akan ada anak-anaknya atau adik-adiknya atau saudaranya yang merupakan muslimah atau non-muslim yang dapat dipengaruhi sebagai target pemasaran produk Wardah. Selanjutnya, analisis image. Komunikator harus mengetahui pula karakteristik dari audiensnya. Dan image itu apa sih? Image itu merupakan sekumpulan keyakinan, ide, dan kesan seseorang terhadap suatu objek. Dengan melakukan audience analysis yang dikenal dengan image analysis, yaitu menilai image audiens saat ini mengenai perusahaan, produknya, dan para pesaingnya. Ini penting karena sikap tindakan seseorang terhadap suatu objek tergantung dari keyakinan atau kepercayaannya akan objek tersebut. Selanjutnya, cara awal menentukan pengetahuan audiens terhadap pesan perusahaan. Mengklasifikasikan tingkat pengetahuan, mulai dari tidak pernah mendengar, hanya sekali mendengar, tahu sedikit, tidak terlalu tahu, dan tahu banyak.
Kemudian, pengetahuan konsumen terhadap kesukaan juga dapat diukur dengan skala kesukaan seperti sangat tidak suka, agak menyukai, tidak berbeda atau indifferent, dan sangat menyukai. Kemudian, skala ini dapat digabung sehingga diketahui bagaimana pengetahuan dan kesukaan orang terhadap satu objek. Tujuan komunikasi: 1. Memberi informasi, 2. Membujuk, 3. Kolaborasi. Untuk tujuan khusus: 1. Menyajikan informasi macam-macam produk Wardah kosmetik, 2. Menyajikan konsumen untuk membeli produk Wardah. Kenapa memilih Wardah? 1. Karena harga yang terjangkau, 2. Karena produk halal, 3. Cocok untuk kulit Asia, dan 4. Sertifikasi halal dari MUI. Selanjutnya, baik, selanjutnya saya Nisrina akan menjelaskan poin ketiga dalam strategi promosi Wardah, yaitu merancang pesan. Dalam merancang pesan yang efektif, ada 4 unsur yang perlu diperhatikan atau biasa dikenal juga dengan unsur AIDA, yang mana terdiri dari yang pertama yaitu pesan harus menarik perhatian atau attention, yang kedua, pesan harus mempertahankan ketertarikan atau interest, yang ketiga, pesan harus membangkitkan keinginan atau desire, dan yang keempat, pesan harus menggerakkan tindakan atau action. Kemudian, kita akan membahas poin pertama yaitu attention, di mana memiliki tujuan untuk mencari perhatian kepada konsumen tentang produk yang akan dijual. Kita perlu memilih strategi yang pas untuk menyesuaikan dengan produk yang akan dijual. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat judul atau headline yang menarik, menggunakan gambar, video, atau kalimat pembuka yang semakin membuat penasaran. Dalam hal ini, sebagai contoh kita dapat melihat pada produk Wardah yang memiliki slogan Inspiring Beauty, dan ini selalu dilafalkan dalam semua iklannya sehingga semakin menarik minat para calon konsumen. Selain itu, produk Wardah juga diketahui sebagai brand kosmetik halal, sehingga pada setiap iklannya selalu menekankan penggunaan kata halal tersebut, dan selalu diilustrasikan dengan pemilihan model brand yang mayoritas menggunakan hijab dan memiliki kecantikan natural. Meskipun produk ini tidak hanya ditujukan untuk para wanita muslimah, namun perusahaan berupaya untuk meyakini para calon konsumennya dengan menggunakan para model tersebut. Poin berikutnya yang kedua adalah interest. Setelah menarik perhatian konsumen, langkah selanjutnya adalah menarik minat konsumen dengan menonjolkan dari sisi manfaat dari produk yang ingin dijual. Pada tahap interest ini, sebagai penjual harus bisa menonjolkan keunggulan produk yang ingin dijual sehingga konsumen memiliki minat dan tertarik untuk membelinya. Penjual juga dapat memberikan berbagai data yang bisa ditampilkan untuk menambah minat dari para calon konsumen, seperti halnya menggunakan fakta, data statistik, studi kasus, serta alasan untuk menggunakan produk yang ingin dijual. Seperti halnya kita dapat melihat pada berbagai produk lipstik Wardah yang menawarkan berbagai jenis lipstik dari yang berbentuk padat, krim, atau cair dengan hasil matte, velvet, atau lembab. Masing-masing produk lipstik tersebut memiliki daya tahannya masing-masing dan selalu dijelaskan oleh Wardah pada setiap mengiklankan produknya. Salah satunya adalah produk Wardah Color Fit Velvet Matte Lip Mousse. Wardah menjelaskan pada iklan produk ini menggunakan teknologi Comfort Matte Texture yang menjadikannya hasil matte namun tanpa terasa lengket dan kering di bibir. Produk ini juga dapat bertahan lama dengan disampaikannya pesan yaitu menjadikan tampilan tetap cantik hingga 8 jam, sehingga semakin menarik minat bagi para wanita untuk tidak khawatir apabila melakukan berbagai kegiatan seperti halnya makan dan minum. Maka, lipstik ini akan tetap bertahan di bibir. Poin yang berikutnya adalah desire.
Tahapan AIDA yang ketiga ini memiliki tugas untuk membuat para konsumen merasa sangat menginginkan produk yang ingin dijual. Desire ini mirip dengan interest, tetapi pada tahap ini sudah bermain dengan emosi dan logika dari calon konsumen. Penjual dapat mensiasatinya dengan menambahkan benefits yang ada pada produk dan bermain dengan emosi para konsumen. Sebagai contoh, pada produk Wardah, salah satu prinsip yang ditekankan perusahaan adalah pure and safe, di mana produk Wardah mengandung bahan baku yang aman dan halal, diciptakan untuk kenyamanan dan ketenangan wanita yang menggunakannya. Selain itu, seperti yang diketahui pula bahwa banyak produk kecantikan yang menggunakan bahan-bahan haram dan tidak dianjurkan dengan memasukkan lemak hewan babi, kolagen, elastin, ekstra plasenta, zat penstabil vitamin, asam alfa hidroksil, hormon, atau merkuri untuk keuntungan semata. Hal ini juga dikarenakan pada faktanya kulit wanita Asia berbeda dengan kulit wanita Eropa atau Amerika. Lapisan dermis atau terluar dari kulit wanita Asia cenderung lebih tipis, sehingga lebih sensitif dan rentan terhadap faktor luar. Fakta inilah yang kemudian menjadi landasan konsep kecantikan Wardah, bahwa kulit wanita Indonesia membutuhkan perawatan dengan perlindungan menyeluruh, sehingga semakin meningkatkan keinginan para calon pembeli untuk dapat menggunakan produknya. Kemudian, poin yang keempat adalah action. Langkah terakhir dalam AIDA ini adalah dengan mengajak konsumen untuk segera melakukan pembelian produk. Contoh-contoh penggunaan call to action adalah seperti beli sekarang, pesan sekarang, shop now, dan lain sebagainya. Hal ini dapat kita lihat pada pemasaran produk Wardah, di mana pesan akhirnya selalu menggunakan kalimat yaitu tunggu apa lagi, yuk, titik. Penggunaan kata tersebut pada pesan yang ingin disampaikan Wardah adalah agar semakin mengajak para konsumen untuk mencoba menggunakan produk yang dijual tersebut dan membuktikan sendiri berbagai manfaat yang akan didapat para konsumen dari penggunaan produknya. Sebagai contoh, pada iklan salah satu produknya yaitu Energizing Creamy Wash. Di akhir pesan, Wardah memilih kalimat, yuk rasakan sendiri kesegaran dan cerahnya kulitmu dengan Wardah C Defense Series. Memilih saluran komunikasi. Komunikator pemasaran harus memilih saluran komunikasi yang efisien untuk menyampaikan pesan. Saluran komunikasi terdiri dari 1. Saluran komunikasi personal, mencakup 2 atau yang berkomunikasi langsung satu sama lain. Contohnya, tatap muka, via telepon, via email, dan online chatting. Kedua, saluran komunikasi non-personal, menyampaikan pesan tanpa melakukan kontak atau interaksi pribadi yang dilakukan melalui media koran, majalah, radio, dan video. Selanjutnya, saluran komunikasi. Iklan dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk Wardah dalam menyampaikan informasi tentang gambaran produk, jenis produk, manfaat, dan keunggulan produknya. Dikemas dengan iklan yang sesuai dengan visi dan misi Wardah Kosmetik. Selain iklan, Wardah juga memiliki strategi dalam memasarkan produknya melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook. Wardah Kosmetik juga sangat mempertimbangkan era digital 4.0, di mana seluruh media sosial yang ada dikembangkan dan dimanfaatkan. Dalam media sosial Instagramnya, tidak melulu tentang produknya, tetapi Wardah Kosmetik juga mengunggah berbagai kegiatan seperti talk show, fashion show, review produk, dan berbagai acara lainnya yang digelar untuk memperkenalkan dan membuktikan keseriusan Wardah Kosmetik dalam melayani wanita Indonesia. Kemudian, sebagai brand yang juga menyasar segmen muda, kanal digital sudah menjadi salah satu kanal kunci bagi Wardah dalam membangun dan memelihara ekuitas merek dan berkomunikasi dengan konsumen, apalagi di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Kanal digital menjadi salah satu saluran komunikasi yang paling efektif dalam membangun brand engagement dengan konsumen. Kemudian dalam kondisi pandemi seperti ini, tantangan tim digital Wardah adalah lebih kreatif lagi dalam menghadirkan konten dengan menggunakan aset digital yang sudah dimiliki.
termasuk menghadirkan pengalaman dan fitur baru yang menarik bagi konsumen. Yang menjadi salah satu program yang dihadirkan oleh Wardah pada masa pandemi ini antara lain Wardah Beauty App, Virtual Try-On untuk menggantikan produk tester, SD Expert, dan lainnya. Wardah juga memaksimalkan penggunaan semua digital asset agar dapat meningkatkan traffic ke e-commerce seperti website shop, Instagram shop, Instagram swipe up, dan Facebook shop. Wardah juga menilai dunia digital sangat menyenangkan, dinamis, dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Hanya saja, tantangannya adalah bagaimana membuat konten yang kreatif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya kita beralih ke anggaran. Salah satu indikator kunci untuk melihat sepak terjang para big brands di Indonesia dalam merebut hati jutaan calon pelanggannya adalah dengan melihat berapa besar anggaran iklan yang mereka gelontarkan. Nah, Wardah termasuk dalam 10 big brands Indonesia di sepanjang tahun 2018 dengan total anggaran belanja iklan TV sebesar 1.080 triliun rupiah. Nah, return on investment memasang iklan di TV tetap dianggap yang terbaik bagi big brands Indonesia. Memang, tarif memasang iklan di TV mahal. Saat ini, rata-rata tarif pasang iklan di TV di jam utama atau di prime time sekitar 60 juta rupiah per spot, atau sekitar 60 juta rupiah per 30 detiknya. Setelah itu, kita masuk ke bagian bauran promosi. Nah, untuk menentukan bauran promosi, kita dapat melihat dari cakupan aktivitas. Yang pertama, ada periklanan, kedua, promosi penjualan, ketiga, public relation dan publisitas, empat, personal selling, dan yang kelima, direct marketing atau pemasaran langsung. Dalam periklanan, iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Nah, ada 5 keputusan utama dalam mengembangkan program iklan yang dikenal sebagai 5M. Yang pertama, mission. Apa saja tujuan iklan tersebut? Kedua, money. Berapa banyak yang dapat dibelanjakan atau berkaitan dengan memutuskan anggaran periklanan. Ketiga, message. Pesan apa yang harus disampaikan. Keempat, media. Media apa yang harus digunakan. Dan kelima, measurement. Setelah melakukan keempat tadi, bagaimana hasilnya harus dievaluasi. Selanjutnya ada self promotion. Self promotion sendiri adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan arus barang atau jasa dari produsen sampai pada konsumen akhir. Nah, ada 3 manfaat dari promosi penjualan. Yang pertama, komunikasi. Maksudnya, promosi penjualan menarik perhatian dan memberikan informasi yang dapat mengarahkan konsumen kepada produk. Kemudian yang kedua, insentif. Promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan, atau kontribusi yang memberi nilai bagi konsumen. Yang ketiga, ajakan. Promosi merupakan ajakan untuk melakukan transaksi pembelian sekarang. Selanjutnya ada public relation. Hubungan masyarakat dan publisitas merupakan kiat pemasaran lain di mana perusahaan berhubungan dengan kepentingan publik yang lebih besar dengan tugas pemasaran. Ada 4 tujuan dari public relation. Yang pertama, membangun citra. Kedua, memperkuat positioning perusahaan. Ketiga, mengatasi permasalahan dan isu yang ada. Dan yang terakhir, mempengaruhi publik yang spesifik. Daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas didasarkan pada 1. Kredibilitas yang tinggi, di mana berita dan gambar lebih otentik dan dipercaya dibandingkan iklan. Kemudian yang kedua, hubungan masyarakat dapat menjangkau banyak calon pembeli yang menghindari wiraniaga dan iklan. Dan yang ketiga, dramatisasi. Hubungan dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mendramatisasi suatu perusahaan atau produk. Selanjutnya ada personal selling. Personal selling merupakan alat yang paling efektif pada tahapan lebih lanjut dalam proses pembelian, terutama dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli.
Ada 3 manfaat personal selling. Yang pertama, konfrontasi personal, di mana penjualan personal mencakup hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara dua atau orang lebih. Yang kedua, mempererat. Penjualan personal memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan, mulai dari hubungan penjualan sampai persahabatan. Yang ketiga, tanggapan. Penjualan personal membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengarkan pembicaraan wiraniaga. Selanjutnya ada direct marketing. Direct marketing atau pemasaran langsung memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman dan pengetahuan produk secara lebih persuasif. Kedua, mempengaruhi citra pelanggan terhadap produk atau jasa yang diberikan. Dan yang ketiga, memperkenalkan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Ada beberapa karakteristik pemasaran langsung. Yang pertama, non-publik, di mana pesan hanya ditujukan kepada orang tertentu. Kedua, disesuaikan, yaitu pesan dapat disesuaikan untuk menarik orang yang dituju. Ketiga, terbaru, di mana pesan dapat disiapkan sangat cepat untuk diberikan kepada seseorang. Yang keempat dan terakhir, interaktif, di mana pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang tersebut. Nah, area pemasaran langsung terdiri dari direct mail, mail order, direct response, direct selling, telemarketing, dan digital marketing. Mengukur hasil promosi Wardah. Di sini kami mengukur dari produk dan iklan Wardah. Kami melakukan survei terhadap hasil promosi Wardah. Survei dilakukan selama 3 hari dari 17 Juni sampai dengan 20 Juni. Responden sebanyak 109 wanita umur dari 18 tahun sampai dengan 51 tahun. Domisili 72,5% di Jabodetabek dan 27,5% di luar Jabodetabek. Pekerjaan 58,7% karyawan, 24,8% mahasiswa atau pelajar, 12,8% ibu rumah tangga, dan 37% wira swasta. Produk Wardah yang paling banyak dibeli, yang pertama adalah make up, yang kedua adalah skincare, yang ketiga adalah parfum, yang keempat adalah hair care, dan yang kelima adalah body care. Waktu terakhir membeli produk Wardah menurut responden paling banyak adalah 1 bulan terakhir sebesar 37,6%. Produk favorit menurut responden yang pertama adalah make up, yang kedua adalah skincare, yang ketiga adalah parfum, yang keempat adalah body care, dan yang terakhir adalah hair care. Platform iklan Wardah yang sering ditemui oleh responden. Yang pertama adalah iklan di TV, yang kedua Instagram, yang ketiga YouTube, yang keempat adalah di tempat umum, yang kelima media cetak, dan terakhir di web atau di online shop. Apakah pesan yang disampaikan Wardah dapat diingat? Menurut responden, paling banyak menjawab adalah ya, sebesar 75,2%. Pesan yang diingat dari iklan Wardah menurut responden yaitu adalah pertama, kelebihan produk, yang kedua adalah pemakaian produk dan tagline produk, yang ketiga adalah cerita tentang produk, dan yang terakhir adalah selebgramnya atau ambasadornya. Banyaknya iklan Wardah yang dilihat oleh responden paling banyak adalah 1 kali. Perasaan setelah melihat iklan Wardah menurut responden adalah menarik sebesar 90,8%. Banyaknya produk yang dibeli setelah melihat iklan Wardah menurut responden paling banyak menjawab adalah 1 kali sebesar 47,7%. Akankah mereka merekomendasikan produk Wardah? Jawabannya paling banyak ya, sebesar 87,2%. Tagline Wardah yang paling banyak disukai menurut responden yaitu Inspiring Beauty sebesar 81,7%, sedangkan untuk Feel the Beauty sebesar 21,1%. IMC, komunikasi pemasaran terpadu Wardah,
Itu sebuah proses perencanaan marketing communication yang memperkenalkan konsep perencanaan komprehensif untuk mengevaluasi peranan strategis dari berbagai elemen komunikasi pemasaran seperti public relation, advertising, direct selling, sales promotion, dan interaktif marketing untuk memberikan kejelasan, konsistensi, serta pengaruh komunikasi yang maksimum. Advertising. Di sini Wadah mempunyai 3 strategis. Yang pertama adalah memperbanyak titik penjualan. Yang kedua, Wadah menggait brand ambassador yang sedang populer. Yang ketiga, membuat iklan yang menarik. Salah satu contohnya membuat iklan di luar negeri. Dalam advertising, Wadah memperhatikan 4P: produk, place, price, dan promotion. Public relation. Wadah melakukan rebranding pada tahun 2009. Kemudian, menjadikan model muslimah ternama seperti Inneka Koesherawati, desainer Dian Pelangi, dan artis sinetron Dewi Sandra sebagai brand ambassadornya. Kemudian di public relationnya, Wadah melakukan penjualan soft sell melalui Hijabers Beauty Class, kosmetik partner di Jakarta Fashion Week, dan di public relation selanjutnya, Wadah melakukan penjualan hard sell melalui iklan, bazar, stand khusus di mall, dan membership. Sales promotion yang dilakukan Wadah ada 2, yaitu yang pertama menggunakan brand ambassador wanita-wanita yang memberikan inspirasi, dan yang kedua itu melalui sales promotion girl atau SPG untuk turun langsung ke lapangan memperkenalkan produk Wadah. Direct marketing yang dilakukan Wadah di sini ada 2 contohnya, yaitu mengadakan Wadah Goes to Campus. Yang kedua, memperbanyak iklan di TV, media cetak, dan media sosial. Personal selling atau penjualan secara langsung. Penjualan produk secara personal atau tatap muka dengan konsumen. Untuk dapat langsung ke masyarakat, Wadah melakukan berbagai macam cara, yaitu salah satunya acara Wadah menggelar Wadah Days 2008 bertemakan Uninspiring Beauty Discovery pada 2-7 Oktober 2008 di Gandaria City Mall. Jadi sekian untuk video ini. Give a like kalau kalian suka videonya, share kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan leave a comment kalau ada yang ingin kalian sampaikan. Sampai jumpa.